Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, malam ini kita akan melakukan pembahasan yang kita kenal dalam channel saya disebut dengan ulasan yang ke-35, yaitu mengulas tentang arah anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024. Rujukan pertama kita tentang APBN 2024 tentu saja adalah pidato Presiden di depan DPR pada pertengahan Agustus yang lalu. Rujukan kedua, dokumen yang disebut dengan nota keuangan dan RAPBN. RAPBN itu adalah angka-angkanya, nota keuangan itu adalah penjelasannya. Cukup tebal tersebut, sekitar 450 halaman. Nah, nanti nota keuangan RAPBN ini dibahas. Maaf, kalau waktu saya bicara ini sudah tidak nanti, saya sudah selesai pembahasannya, tetapi belum dibuat undang-undangnya. Pembahasan sudah selesai oleh panitia kerja DPR. Sudah ada angka-angka yang sebagian dipublikasi. Oleh karena itu nanti dalam ulasan kita, sebagian angka merujuk kepada RAPBN, sebagian lagi sudah APBN, meski tidak terlalu besar. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi tentang arah APBN 2024. Dikatakan dalam pidato tersebut, APBN 2024 itu didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang. Hal seperti ini hampir selalu dikatakan tiap tahun, jadi pernyataan normatif sebenarnya. Nah, yang menarik adalah ketika beliau mengatakan, dan itu nanti ada di dalam dokumennya, yaitu temanya, arah, yang kita sebut arah. Diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi, kalau saya sebagai pengamat ya ingin mengatakan arah ini ya berat ya, artinya ini arah yang luar biasa dari sisi pernyataan. Lalu di dalam pidato tersebut yang juga kembali ada rincian yang panjang dari dokumen nota keuangan itu bahwa untuk mencapai arah tersebut strategi jangka pendeknya difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim. Kelihatannya kemiskinan ekstrim ini menjadi kosakata yang 1-2 tahun terakhir ini mengedepan ya. Itu beriringan dengan apa yang juga dikedepankan oleh lembaga internasional seperti World Bank ya. Jadi beda ya, kemiskinan juga ada ukuran yang sedikit berbeda. Kemiskinan ekstrim itu ya kerak kemiskinan. Nah, kalau kemiskinan adalah lebih luas. Maunya itu yang kemiskinan ekstrim ini mau. Lalu penurunan prevalensi stunting. Stunting itu berat badan dari tinggi badan bayi yang tidak sesuai dengan mestinya pada yang bersangkutan disebut stunting. Ini dianggap mencerminkan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Lalu kemudian inflasi, lalu saja depan ya penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi. Kalau di situ dijelaskan juga kalau dalam jangka panjang fokusnya pada 5 agenda. APBN ini, APBN yang angka-angkanya sudah diputuskan. 1, untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul. 2, akselerasi pembangunan infrastruktur. Lihat ya, SDM unggul nomor 1, nomor 2 infrastruktur, nomor 3 pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. Nah, ini penekanan sebenarnya. Seharusnya kan simplifikasi regulasi itu ya bagian dari reformasi birokrasi, tapi ini untuk memberi tekanan namanya pemerintah. Lalu yang keempat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah. Kelima, mendorong pengembangan ekonomi hijau. Ini nanti akan kita lihat. Selalu begitu ya, bahwa kalau kita baca penghantar di bab 1-nya itu menata keuangan, lalu kita dengarkan dan simak pidato Presiden, nanti ada juga pidato Menteri Keuangan beberapa waktu kemudian, itu kan semacam mengatakan nih, kami menyusun anggaran untuk hal begini, arah jangka pendeknya begini, jangka panjangnya begini, fokusnya pada ABCDG seperti itu. Nah, tetapi
mestinya kita seluruh rakyat Indonesia berhak ya, harusnya sih DPR yang paling harus melakukan, tapi rakyat juga berhak. Nah, APBN itu untuk kita semua. Orang seperti saya yang mungkin agak sedikit lebih rajin mungkin dari sebagian ibu bapak ya, menyoroti. Yang disoroti apakah pernyataan seperti itu ditunjang oleh detailnya, angka-angkanya. Karena dari pengamatan saya bertahun-tahun tentang APBN, setannya bersembunyi di rincian. Nah, jadi misalnya ingin mengurangi kemiskinan, nah, seperti itu. Ternyata rincian-rinciannya tidak terlampau mendukung upaya menurunkan kemiskinan. Begitu juga mau memperbaiki tadi apa nih, mewujudkan sumber daya manusia unggul, ya kan? Kita harus lihat anggarannya bagaimana untuk memperlihatkan arah ke manusia unggul itu seperti apa. Nah, saya di depan ini ingin mengambil kesimpulan lebih dahulu supaya nanti nggak kehilangan peta ketika saya bikin angka-angka. Nah, saya yang merah ini dari saya, kita dari pidatonya Pak Presiden sudah. Menurut saya APBN 2024 yang saya baca 450-an halaman menurut peta keuangan itu, saya baca pidato Presiden. Saya nggak mendengar ya, saya baca dan sedang baca. Kemudian saya baca juga pidatonya Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani. Menurut saya APBN 2024 serupa saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak begitu berbeda. Perkara kalimat-kalimat ini berubah dari tahun ke tahun, ya silakan kita semua menilai. Namanya kan anggaran pendapatan belanja negara. Lainnya kan dari pendapatan. Ini menarik ya. Harusnya kalau anggaran pendapatan belanja negara itu mulainya kita membahasnya pendapatan dulu kan. Tetapi kalau saudara-saudara sempat melihat advertorial itu dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan berupa semacam slide, ini contohnya salah satu halamannya itu salah dua itu ringkasan dari nota keuangan tadi, kira-kira begitu ya. Nah, di advertorial itu dibalik, belanja yang dijelaskan dulu, baru pendapatan, baru nanti soal kurang atau lebihnya namanya defisit. Ketika dia ternyata kurang, bagaimana mengatasinya, namanya pembiayaan. Nah, ini menarik menurut saya advertorial ini mencerminkan cara berpikir pemerintah bahwa dia mulai bahas belanja dulu. Ini agak berbeda kan dengan rumah tangga. Rumah tangga kebanyakan itu pikirnya pendapatan dulu dong. Nah, dengan pendapatan sekian kita bisa belanja apa? Jadi ini bukan hal istilah sederhana ya. Saya salah sebagai pengamat APBN, ini kritik pertama saya. Mestinya kalau anggaran pendapatan belanja negaranya yang dikemukakan lebih dulu, meskipun di dokumennya pendapatan duluan ya, di dokumen nota keuangan, advertorial itu yang dibaca. Kalau 450 halaman kan nggak banyak orang yang mau baca. Advertorial dilihat dan dipublikasi meluas. Itu yang dibahas, itu menunjukkan cara berpikir. Berarti ini yang didahulukan belanja dulu. Nah, ketika belanjanya sekian, pendapatannya berapa? Saya tidak mau terjebak itu. Saya mau bahasnya mulai dari pendapatan dulu. Saya ambil dari advertorial pemerintah. Dikatakan ini gambarnya begini. Ini ada penerimaan perpajakan, ada gambar grafik ya. Ini menunjukkan tahun 2024 itu 2.307,9. Tapi ini R ya. Nanti pada APBN-nya bertambah kurang lebih 20 triliun. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa yang mau diperlihatkan di sini? Jadi diperlihatkan bahwa pendapatan itu naik dari tahun ke tahun kan begitu. Begitu juga dengan yang atas ini rasio terhadap PDB, rasio pendapatan terhadap PDB. Nah, lalu di antara pendapatan itu ada yang namanya pendapatan perpajakan, ada yang namanya penerimaan negara bukan pajak. Jadi digambarkan penerimaan negara bukan pajak seperti itu, naiknya dari tahun sebelumnya bagaimana. Lalu di antara perpajakan itu terbagi dua kelompok besar, ada namanya penerimaan pajak, ada kepabeanan dan cukai. Kepabeanan itu pajak perdagangan internasional, ya, ekspor maupun impor. Nah, sedangkan bukan pajak juga dijelaskan. Saya kira ini yang pengen diperhatikan adalah bahwa pemerintah berhasil meningkatkan perpajakan. Tentu kita sebagai pengamat tadi kan di atas tadi ada tujuan segala macam. Kita pengen tahu apakah target 2024 ini cukup besar seperti sebelum-sebelumnya.
Maksudnya sama besarnya enggak? Bagaimana rata-rata? Kalau kita menganalisis secara umum, ini kan era tahun terakhir nih. Ini APBN tahun terakhir. Selama era Presiden Jokowi ini, rata-rata kenaikan pendapatan per tahun dibandingkan dengan periode sebelumnya bagaimana? Kita akan analisis. Begitu juga dengan penerimaan negara pajak ini cukup unik ya. Jadi dia fluktuasi, lalu target 2024 ini justru lebih rendah dari realisasi 2023. Realisasi 2023 ini masih berjalan. Ini perakiraan, tapi bukan perakiraan sembarangan. Ini perakiraan pemerintah sendiri disebut outlook. Kalau 2022 itu hasil. Nah, ini ada kebijakannya, misal optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, optimalisasi dividen di UMN. Ini yang bukan pajak, yang pajak nanti juga ada soal kepatuhan dan seterusnya. Ini iklannya pemerintah, perkiraan iklannya. Nah, mari kita lihat, kalau kita misalnya mau menganalisis, nah, analisis saya atas angka-angka, kesimpulan umumnya ini, nanti saya akan perlihatkan argumen saya untuk sampai ke sini, tapi biar dapat gambaran dulu. Nah, setelah saya perhatikan, dari 2001, berarti berapa ya? Udah 22 tahun lah. Itu ternyata rata-rata kenaikan pendapatan era Jokowi itu hanya 6,86% per tahun. Nah ya, setiap tahun naiknya 6,86. Tahun 2024 ini ditargetkan naik 6,26. Artinya kan target 2024 ini sangat konservatif. Target tuh, hasilnya kita belum tahu. Sebagai perbandingan, pada saat era SBY itu kenaikan rata-ratanya 15,34% per tahun. Begitu juga tadi kan pendapatan terdiri perpajakan dengan bukan pajak. Pendapatan perpajakan era Jokowi itu rata-rata naik 7,93% per tahun. Memang tahun 2024 ini targetnya agak cukup tinggi ya, 9,04. Rata-rata kenaikan penerimaan perpajakan RSP itu mencapai 15,59% per tahun. Artinya lebih tinggi dari era Jokowi. Nah, ini yang berikut ini akan kita lihat nanti. Intinya adalah rata-rata pajak penghasilan, berarti bagian dari pajak era Jokowi juga lebih rendah. Kenaikannya ya, kalau nilai nominalnya lebih tinggi otomatis. Rata-rata kenaikan pajak pertambahan nilai juga lebih rendah. Laju kenaikan PNBP juga lebih rendah. Dan yang lebih penting, menurut saya, tapi ini sama ya, RSB maupun era Jokowi sama, itu diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas dan peningkatan yang terkait dengan ekstraktif. Indonesia ini beruntung. Dahulu beruntung dengan batu bara, ya toh, pernah beruntung dengan minyak, beruntung dengan nikel. Ya, hanya kita mungkin sebagai sebuah bangsa, tepatnya pemerintah lah, saya mau mengkritik langsung, itu tidak berhasil atau kurang berhasil mengelola keuntungan kebijakan. Mari kita lihat untuk menunjang angkanya. Ini bercontoh saja. Nanti mungkin bisa diberikan ya kepada kawan-kawan yang berminat. Ini tadi omongan saya tadi, basisnya data ini dari 2009 malah ternyata saya buat. Nah ini dari 2005 sampai dengan 2014 Pak SBY naiknya rata-rata segitu. Dari tahun 2015 sampai 2024 jika targetnya berhasil rata-ratanya begitu. Menunjang kesimpulan tadi ya. Nah begitu juga dengan khusus pajak. Khusus pajak juga ini tren, kelihatan kan? Jangan samar ya, kalau pendapatannya memang naik. Tadi kan ini untuk kita mengkritisi itu artinya memberikan pendapat banding. Ketika di editorial tadi seolah-olah gambarnya pendapatan naik, pendapatan perpajakan naik. Ini betul naik, tapi naik tidak secepat tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini prestasi ya, kinerja. Begitu juga dengan khusus pajak penghasilan. Begitu juga dengan pajak pertambahan nilai. Ini untuk ini tren, ini didapat dengan pakai PowerPoint ya, dari angka-angka ini trennya memang tren itu. Berarti salah satu masalah APBN itu adalah laju kenaikan pendapatan yang menurun, bukan pendapatan yang menurun, lajunya. Nah, pemerintahan berikut punya PR besar ini untuk rebound kembali semacam itu. Itu juga itu tergambar juga dengan rasio. Ada yang dikenal dengan rasio pajak. Nah sayangnya pemerintah beberapa kali menggunakan definisi yang tidak sama. Yang nggak salah, tetapi kalau membandingkan harus dengan definisi yang sama. Nggak bisa dengan definisi yang berbeda.
Ada tiga. Sekarang yang dipakai adalah rasio perpajakan dibandingkan PDB. Perpajakan itu berarti 7 macam pajak, dari termasuk bea cukai dan bea dan cukai masuk. Itu perpajakan dibandingkan dengan produk domestik bruto. Katanya ini yang sekarang populer. 10,97 kalau target 2024 itu berhasil. Kalau yang sudah pasti ini 2022 10,39. Jadi kalau 2023 sedang berjalan ya akan turun nampaknya. Perkiraan pemerintah sendiri, bukan saya. Saya menghitung dari outlook itu perkiraan pemerintah dan pendapatan, lalu ada asumsi PDB bagi dapat angka 10,2. Nah misalnya ini nanti dianggap akan naik lagi. Mau definisi yang hitam, ada juga definisi yang lebih sempit. Ini dulu dikenal dengan istilah rasio pajak dalam arti sempit, yang orange ini. Jadi yang bea tadi berarti bea masuk dan bea keluar, dengan cukai dikeluarkan. Berarti angkanya lebih rendah kan daripada keseluruhan. Rasio pajak nggak apa-apa, sebenarnya tidak ada masalah. Cuman dahulu pakai ini, ganti jadi pakai itu. Jadi ya kalau yang main bandingkan saja ya nggak pas. Tetapi kalau kita mau adil ya pakai definisi yang sama. Apa yang terjadi? Mau perpajakan juga itu 13,13% pada saat memulai 2014. Nanti kalau tercapai 2024 hanya 10,9. Lalu kalau arti sempit 9,32% dari PDB ya akan turun menjadi 8,7. Pernah juga dikenal pajak dalam arti maaf saya salah tadi yang hitam tadi arti luas. Yang saya maksud tadi perpajakan yang biru. Yang luas itu perpajakan ditambah sumber daya alam. Tapi nggak seluruh PNBP. Mau definisi mana terserah. Yang jelas ini mengukuhkan tadi grafik yang di depan tadi bahwa tren kenaikan laju pendapatan, lalu subnya perpajakan, lalu subnya penerimaan negara bukan pajak itu cenderung melandai di era Pak Jokowi. Kita termasuk memiliki rasio pajak yang rendah dibandingkan negara-negara lain. Nah ini untuk menunjang saja PNBP begini gambarnya, khusus sumber daya alam begini gambarnya. Ini kalau digambar ya gambarnya ini tren-trennya tren turun semua. Lalu itu pendapatan. Bagaimana dengan belanja? Nah belanja adalah iklan-iklannya seperti ini. Belanja pemerintah pusat dengan transfer ke daerah. Jadi belanja negara itu dibagi dua. Sebagian ditransfer ke daerah, sebagian dibelanjakan oleh pemerintah pusat. Nah, apa maksud kalau kita baca editorial ini ya? Apa kira-kira kesannya di bawah? Ya, ini kesannya naik kan begitu kan? Lalu dilihat rinciannya tahun 2024 mau apa? Coba naik segini tujuannya untuk saya katakan bahwa ini pernyataan-pernyataan saja. Penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dan seterusnya ya. Tambah macam-macam ini. Duit yang dibelanjakannya berapa? Untuk apa? Poin-poinnya. Saya ingin mengatakan bahwa ini lebih bersifat harapan. Kalau sebuah anggaran disusun dengan sekedar harapan, ya saya kira nggak tepat. Pemerintahan berikut harus memikirkan, menyusun yang lebih realistis dia. Maunya apa? Harus jelas ukuran. Nah ini saya buktikan dengan cara begini. Ini kan kesannya diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Jadi transfer ke daerah itu. Tapi apa faktanya? Faktanya ini, Bapak. Kalau terjadi nanti 2024, kurang lebih berapa ini? 857,59 triliun itu dikirim ke daerah. Termasuk untuk BOS. Bantuan operasional sekolah. Masuk dana desa. Itu dibandingkan dengan total belanja hanya 25,79%. Porsi terendah sepanjang sejarah sejak tahun 2003. Artinya apa? Terjadi arah perubahan, sentralisasi kembali. Padahal nanti kalau kita dibaca di keuangan di editorial itu seolah-olah ini daerah akan dikembangkan, dirasakan seperti itulah. Faktanya daerah dikurangi. Dari dana yang 875 triliun ini, saudara-saudara bayangkan ada dana BOS, ada dana untuk gaji-gaji guru, ya, yang ada tidak seluruh guru ya. Lalu pada saat yang bersamaan namanya earmark. Jadi dimension bahwa ini nanti untuk bantu buat jembatan. Jadi nggak bebas dikasih duit, tetapi
peruntukannya sebagiannya ditentukan. Ada juga ini nanti untuk membantu prioritas nasional. Nah, artinya daerah itu makin tidak memiliki keleluasaan untuk duit yang dari pusat itu pakai apa. Jadi saya ingin mengatakan APBN 2024, APBN 2024 yang sudah tinggal diketok itu menunjukkan terjadinya sentralisasi kebijakan dalam hal keuangan. Lebih sentralistik dari periode-periode jauh. Jadi ini kembali ke era sebelum reformasi. Kemudian saya soroti juga ketika belanja pemerintah pusat tadi dibagi, digolongkan, diklasifikasikan, bisa berdasarkan fungsi, bisa berdasarkan organisasi, bisa berdasarkan jenis. Itu diperintahkan undang-undang. Jadi misalnya tadi berapa 3.000 triliun kurang lebih itu dibaginya yang daerah 850, yang pusat 2.350. Yang pusat ini jenisnya apa saja? Ini mengejutkan. Di tahun kedua, kalau nanti 2023 terjadi, tapi nampaknya akan terjadi dan outlook kan. Pembayaran bunga utang adalah jenis belanja terbesar, melampaui bantuan sosial, melampaui belanja modal, melampaui subsidi, bahkan melampaui belanja pegawai. Ini saya kira satu dari sedikit negara yang APBN-nya seperti itu. Kalau mau tahu historisnya ini belanja pegawai. Belanja pegawainya naik, tapi kenaikannya melandai. Belanja barang naik, tapi dalam 2-3 tahun, bahkan 2024 ini belanja barang nilainya saja turun. Belanja barang bisa dibayangkan ibu bapak saudara-saudara ya. Jadi kalau belanja barang itu belanja barang dan jasa yang habis tahun. Kalau belanja modal itu belanja yang nilai pakainya lebih dari setahun. Jadi kalau belanja seperti ATK, beli perangkat, konsinyering dan sebagainya itu namanya belanja barang. Itu belanja pegawai ya gaji pegawai dan tunjangannya. Nah belanja barang artinya apa? Ya artinya ya tadi kan di atas mau begini itu loh, kalau mau begini begitu itu kan harus ditunjukkan oleh belanja barang salah satu. Lalu yang penting juga modal. Kita seolah-olah selalu mendapat penjelasan bahwa investasi pemerintah melakukan. Tapi pada dasarnya belanja modalnya tahun 2024 akan diturunkan, Ibu Bapak. Tadi di depan ada kata-kata mau menunjang investasi. Tidak ditunjang oleh angka. Nah yang paling naik ya utang. Anjing. Untuk sekedar pembanding, ini ada subsidi yang juga turun jauh secara nilai pun lebih rendah dari masa lalu. Saya tidak ingin mengatakan belanja subsidi besar itu lebih baik, tidak begitu maksud saya. Semua harus membicarakan lebih detail. Tetapi kalau pengertian tadi mau kemiskinan ekstrim, stunting, itu mau nggak mau ada kaitannya dengan ini. Bantuan sosial juga di luar hebohnya sebenarnya juga tidak mau. Nah yang naik apa? Lain-lain. Jadi kalau kepanitiaannya susun, sisanya lain-lain. Ini menurut saya salah satu yang harus diperiksa di masa mendatang. Kenapa alokasi belanja lain-lain? Semula waktu COVID belanja lain-lain yang tinggi kan? Karena COVID-nya 2020. Terusan Pak. Keterusan suka menaruh alokasi lain-lain. Yang nanti dalam realisasinya bisa macam-macam. Memang dulu yang lain-lain itu hanya dalam rangka bencana atau sedikit risiko fiskal. Sekarang risiko fiskalnya yang gede. Tetapi dalam prakteknya enggak juga. Dalam prakteknya nanti bisa pindah ke belanja apapun. Gitu ya. Ini untuk membuktikan bahwa angka-angka itu didapat dari seperti ini. Tapi saya susun dari tahun 2005. Itu belanja. Nah, saya ingin kembali ke soal belanja ini. Sebuah opini dibangun seolah kalau belanja tahun ini 100 kemarin 100 terjadi kenaikan 10%, meningkat. Meskipun tadi sudah saya lihat perlihatkan sebenarnya juga nggak meningkat banget kan. Itu pun masih keliru tuh Bapak. Kalau kita membandingkan bahwa misalnya untuk belanja yang terkait sektor atau pangan atau pendidikan itu tema ya bukan jenis. Saya tidak bahas karena panjang itu.
Kalau menunjukkan 110 lebih besar dari 100, namanya input duitnya. Kita di depan sehari-hari kan juga tahu apa kalau tahun depan kita belanja 110 lebih banyak daripada belanja 100 tahun ini. Tergantung harganya, benar nggak? Nggak. Artinya kalau dihipnotis dengan kenaikan nilai nominal, itu keliru sebenarnya. Itu input. Dan selama ini tadi, inventorial tadi loh. Inventorial silahkan diunduh ya, lengkap. Itu pendekatan penjelasannya lebih kepada penjelasan input. Seolah kalau bantuan sosial bertambah sekian, berarti membaik. Padahal harga berasnya naik misalnya. Nah, mestinya harus apa yang dikerjakan dari input tersebut dan kegiatan proses penanganan kegiatan yang ditopang oleh APBN itu apa? Nah, itu pun tidak cukup, harusnya adalah output. Nah ini mulai sih, mungkin karena kritik terus saya mengerti ini udah sekian kalinya ya. Saya lihat editorial dan APBN sekarang mulai bicara output. Jadi outputnya itu disebut mungkin panjang jalan, jumlah apa jembatan, bendungan disebut, tapi itu masih output. Persoalannya jembatan dibangun, bendungan kecil itu apa namanya? Ada yang ini bukan bendungan yang embung misalnya, itu kan output. Dan jangan lupa banyak output yang sifatnya dokumen, Pak. Lalu kalau kajian dokumennya output, konsenering sering ini output bukan berarti nggak perlu output, karena semua program harus dirapatkan, didiskusikan, dikaji, di apa istilahnya, dimonitoring, dievaluasi. Oke. Tapi kan kembali ke sini tadi loh, kalau kita menjumlahkan itu masuk biaya. Kalau kita hanya melihatnya lebih besar, bisa jadi tidak menunjukkan apa-apa. Oh enggak, ada kegiatannya, oke. Outputnya juga ada yang bertambah, oke. Tapi pertanyaan yang paling seharusnya APBN itu berbasis hasil, outcome namanya. Lu jembatannya ada, bandaranya ada. Lu berhasil nggak? Umpamanya bandara itu harus meningkatkan jumlah penumpang, meningkatkan jumlah barang yang diangkut. Itu outcome. Boleh saja paper, tapi papernya itu apa outcome-nya gitu. Boleh saja pelatihan pegawai. Bagaimana? Apakah policy itu namanya? Ini nyaris tidak dibicarakan. Nyaris tidak dibicarakan. Output dibicarakan baik, tapi tidak digegap-gebitakan di masyarakat. Yang digegap-gebitakan adalah ini. Padahal ini pun belum cukup. Mestinya kan dapat. Tapi melompat dari input yang sekian ribu triliun langsung ke dampak-dampak itu tadi, penurunan stunting, ya kan? Nah itu namanya dampak. Jadi yang ini dilewati. Jadi kita bermimpi impact, lalu kita sebut impact-nya akan kita capai karena kita naikin input. Itulah warna APBN 2024 dan APBN selama era pemerintahan menurut saya. Sebuah revolusi paradigmatis bagaimana menyusun kembali APBN secara pendekatan ini, dan pendekatan yang sudah dipaparkan oleh Bapak saya Modif ya, yang sudah sempat merata 2003-2004, nggak tahu kenapa bisa hilang. Namanya anggaran berbasis kinerja. Ini mesti dikemukakan kembali. Agak radikal memang. Secara ekstrim saya ditanya oleh salah satu capres ya. Saya jawab, apakah kita bisa mengurangi belanja nominal, tapi outcome-nya bisa tetap. Nah, itu namanya efisiensi Pak Capres. Jadi efisiensi itu bisa dua. Outputnya tetap sama, biayanya lebih rendah, atau dengan biaya yang sama, output dan outcome-nya lebih besar. Dan menurut kajian saya, tentu tidak malam ini saya tidak silakan nanti di Google ada beberapa studi saya, itu sebenarnya APBN kita dan masuk di 2024 ini belanjanya mungkin tidak efisien sekitar 25%. Jadi kalau tadi 3.300 kita keluarin 2.750, hasilnya akan sama. Lebih begitu ya. Nah itu masalahnya jadinya adalah pada, oh ya maaf saya tambahkan dulu untuk argumen bahwa belanja ini bisa diutak-atik masih. Apa yang paling banyak? Tadi ada prevalensi, ada kemiskinan ekstrim, ada investasi.
Nggak tahunya yang banyak itu adalah fungsi ketertiban dan keamanan, Pak. Jadi belanja pemerintah pusat itu ada 11 fungsi. Yang tinggi salah satunya itu adalah fungsi ketertiban dan keamanan. Mungkin ditertibkan biar ya mau tumbuh ya bayinya. Kamu harus tertib, menjaga polisi. Ketertiban keamanan polisi antara lain badan intelijen. Maaf, mungkin ditongkrongin biar bayinya bisa tumbuh. Mungkin demikian, saya nggak tahu logikanya. Dan ditunjang oleh organisasi Polri adalah ini Polri ini bagian dari ini adalah organisasi yang memiliki anggaran selalu masuk tiga besar dengan porsi yang luar biasa. Ini dahulu, ini sekarang, ini porsi. Mau gimana lagi? Bahwa seperti itu. Maksud saya, bukan saya mengkritik Polri ya, urusannya pemerintah dan DPR. Cuma make sense nggak? Nyambung nggak dengan tujuan-tujuan tadi? Ketertiban keamanan, kemudian anggaran Polri, saya bisa nambahin anggaran BIN, anggaran kejaksaan. Ini apa maksudnya? Bukan berarti kalau memang ada duit banyak, semua kita kasih banyak aja Pak, biar kita tertib, biar kita pertahanannya kuat, biar macam-macam. Kalau anggarannya cukup, udah diakui anggarannya terbatas. Nah, kalau pendapatan tadi yang landai, lalu belanja yang masih besar, yang besarnya untuk macam-macam tadi, akibatnya defisit. Dan cara berpikirnya juga begitu, yang dihitung dulu belanja. Kita belanja, proses penganggaran juga ya bisa dikatakan sederhana. Setiap kementerian lembaga diberi dulu apa pagu indikatif namanya, nanti kementerian kamu sekitar ini, lalu di dalam tubuh kementerian itu berjenjang dari bawah menyusul, dan biasanya as usual. Kalau biasanya kita bayar listrik sebulan 3 juta ya 3.200.000, biasanya beli teh kopi seperti itu akhirnya. Tentu ada sih yang bersifat program baru, tapi kebanyakan begitu digabungkan, didekatkan dengan paket, disusun ulang ya tentu orang yang namanya ngajukan sih lebih kan, memang Bappenas maupun kementerian, terutama kementerian keuangan perannya nanti dirapi-rapikan jadi turunin gitu ya. Tetapi tadi tetap saja akhirnya belanjanya X gitu, jadi 3.300, pendapatannya berapa lalu kurang kan. Kalau sekali tempo kita kurang itu biasa. Kalau kurangnya terus menerus itu nggak biasa. Kurang terus menerus kalau tipis juga biasa negara itu. Tapi kalau kurang terus menerus makin lebar, ya tidak biasa. Sayangnya tidak biasanya itu bukan luar biasa, tapi nggak biasa dalam arti jelek. Ini yang orange pendapatan, yang biru belanja. Dari tahun 90 laju kenaikan belanja lebih cepat dari pendapatan. Jadi kita tidak bicara bahwa kan seluruh negara defisit, apalagi COVID, itu oke. Tetapi ini kita udah biasa, nggak ada COVID juga kita defisit, buktinya. Orang sudah mulai COVID berakhir, belanjanya juga masih ugal-ugalan. Saya ingin katakan terserang di forum ini bahwa buat saya banyak belanja yang ugal-ugalan. Mestinya tidak perlu belanja. Ini kan? Maka defisit melebar. Kalau pakai PDB sekarang, maksudnya jumlah defisit dibandingkan PDB, yang terjadi adalah rata-rata defisit masuk akal masih 90 sampai 97, 0,30%, nggak sampai 1, masih masuk akal 1,75 karena ini era-era awal reformasi untuk memperbaiki dampak dari krisis. Terbukti ketika dampak berkurang, defisit berkurang sampai 2009. Nah, ini memang saya tidak ingin dikatakan mengkritik pemerintah Presiden Jokowi saja. Era kedua pemerintahan SBY juga sudah mulai kurang tepat. Jadi bom batu bara dan sebagainya itu kok malah menambah defisit gitu loh. Dan sudah 1,58. Tetapi di era Presiden Jokowi sebelum COVID itu sudah minus 2,32. Alasannya kan batas yang dibolehkan undang-undang 3%. Itu batas yang diperbolehkan, bukan disuruh 3%. Beda sekali. Di mana-mana negara yang sustain itu di bawah 1% defisitnya. Saya berulang kali mengatakan, paling negara emerging market, sekali-sekali kita gede akibat COVID atau ada bencana, oke. Tapi secara rata-rata, kalau kemarin COVID kita defisitnya level, ya sekarang sangat ditipiskan untuk mengkompensasi, tapi tidak demikian. Tetap saja defisit dilakukan cukup banyak dan akhirnya segini. Pemerintahan berikut ya kita tidak tahu nanti, dan tidak benar undang belanja.
Dua kementerian kalau sudah kemarin 50 diturunin 45 kan bisa. 5152 kan harga naik. Ingatkan lagi logika saya tadi. Kalau 50 diturunin jadi 49 itu bukan hanya jumlahnya yang turun banget. Karena 50 jadi 51 atau 52 triliun saja. Kalau dikaitkan dengan kenaikan harga belum tentu naik kan. Akibat defisit yang demikian, artinya pendapatan lebih sedikit dari belanja terus menerus dan makin banyak, makin lebar, maka terpaksa berutang kan. Nah, tetapi anehnya kita berutang bukan hanya untuk menutupi defisit. Kan aneh sebenarnya, ini tricky kalau menurut saya, harus dikaji ulang ini. Karena ternyata pemerintah itu memang sesuai undang-undang, tetapi ini biar masyarakat tahu bahwa dalam definisi APBN itu belanja tidak sama dengan pengeluaran. Belanja itu ya yang tidak berdampak hak dan kewajiban di kemudian hari. Tapi kalau misalnya pemerintah investasi, misalnya ngasih penyertaan modal negara kepada BUMN, atau pemerintah melakukan investasi kepada badan layanan umum, sebutlah lembaga apa LPDB misalnya, itu pengeluaran, tapi bukan belanja, jadi nggak masuk defisit dia. Maka pemerintah sudah belanjanya lebih besar dari pendapatan, ditambah beberapa pengeluaran lain. Jumlah keduanya itulah kebutuhan berutang tahun itu, maka akibat disebutnya pembiayaan, maka pembiayaan utang selalu lebih besar dari defisit. Jadi penyebab penambahan utang itu lebih besar dari defisit karena ada pengeluaran lain. Selain itu, pemerintah kan harus membayar utang lama, pokoknya utang, pelunasan SBN atau cicilan. Nah, pendapatan nggak cukup untuk belanja aja nggak cukup, maka satu-satunya cara untuk membayar jadilah komplikasi. Jadi ini yang biru ini pembayaran pokok saat mutangnya jauh lebih banyak kan yang abu-abu ini. Itu yang terjadi. Kalau kemudian apa akibatnya? Akibatnya pemerintahan Presiden Jokowi sampai 2002 ini perkiraan saya ya 8.800. Saya tidak sembarang mengira, kan dari angka APBN tadi kan ada angka BNK. Itu 8.800. Kalau benar saya 8.800, nanti tahun ini 8.200. Ini sekarang kita bicara sudah 1.950. Masuk akal kan? Masih sampai Desember. Nah ini maka selama periode 2014 akhir ya, Desember Pak Jokowi dilantik, itu penambahannya 6.980 bandingkan dengan selama era 1.309 triliun, lebih dari 5 kali lipat bandingkan dengan 96 sampai 2004 semacam itu. Nah lalu dengan demikian utangnya bertambah tadi kan ini nominal utang ya, ini tambahannya, yang ini tambahannya, yang ini nominalnya. Tapi itu kan harus dikaitkan dengan rasio, ya kita kaitkan dengan rasio atas PDB. Era sebelumnya itu menurunkan rasio PDB Pak sampai 24,68. Era Presiden Jokowi menaikkannya karena COVID nanti dulu 30,23 itu 2009 Pak, sebelum COVID. Jadi ini COVID ini hanya menambahi bahwa kecenderungan untuk defisit, kecenderungan belanja yang tanda petik ugal-ugalan, mencari pendapatan yang tidak serius, tidak sistematis, berutangnya agak kencang. Ketika sudah COVID ya langsung melantur. Tapi ini masih aman 39,11 benar. Batasnya 6. Nah sama lagi dengan 3%, 60% itu tidak ada kata di undang-undang itu menunjukkan kata-kata aman. Yang ada itu tidak boleh melampaui 60%. Bukan aman. Nah, saya punya bukti sederhana. Coba lihat. Ini saya 97 nggak kelihatan. 97-nya sekitar 35%. Justru lebih dari 60% itu krisis. Apa maksud aman? Nggak ada. Krisis 100%, mudah-mudahan tidak ya. Nggak enak memang jadi ekonomi untuk memberi peringatan gitu. Tapi bagaimana ini harus kita sampaikan. Itu masih belum merawat, belum rentannya. Idealnya utang pemerintah itu dikaitkan dengan pendapatan pemerintah, pendapatan negara. Kalau PDB itu pendapatan seluruh rakyat. Nah sekarang kalau utang pemerintah dibandingkan dengan pendapatannya sendiri, ya pendapatan utangnya 3 kali lipat dari pendapatannya sama. Sebelumnya nggak segitunya. Nah, begitu ya. Lalu
harus pikirkan juga tentang bayar cicilan dengan bunga yang ternyata kalau di tahun 2024 nanti jika angka-angka APBN itu terwujud, itu maka jumlah bayar bunga yang sudah kita lihat tadi ditambah bayar pokok utangnya itu 42% dari pendapatan. Bayar nggak sebuah yang 40% pendapatannya untuk membayar utang dan macam itu. Indikatornya mengambil batas sama. Saya tidak sempat ingin menyampaikan ada ukuran-ukuran internasional semua dilampaui kecuali PDB yang nggak dilampaui. Ya, masa kita berulang-ulang memakai satu indikator, indikatornya banyak kok. Salah satu tadi yang menyebab kita banyak utang bukan hanya belanja, tapi investasi. Salah satu investasi yang paling banyak itu adalah pada BUMN. Nah, selama era Pak Jokowi, investasi kepada BUMN sendiri yang salah masih belum jauh banget kan. Lalu apakah investasi ini mestinya kemudian bisa balik menjadi pendapatan? Saya tidak kasih grafiknya. Ternyata tidak juga. Sehingga defisitnya makin besar. Lalu kita simpulkan. Maka menurut saya permasalahan selama era Jokowi ini fiskal ekspansi itu defisit ya dikemukakan seolah-olah sebagai usaha untuk mendorong perekonomian. Makanya perlu defisit. Padahal yang penting itu rinciannya. Ya defisit yang kayak apa? Kalau defisitnya bayar bunga utang ya enggak. Kemudian defisit melebar baik nominal maupun rasionya sudah kita uraikan tadi. Lalu biaya utang itu kebutuhan utang per tahun di APBN itu meningkat. Lalu penarikan utang baru terus-menerus diperlukan. Lalu pendapatan negara tadi melambat itu lajunya ya, pendapatannya tetap naik. Lalu belanja negara meningkat terlambat cepat, tidak efisien dan kurang efektif. Cara berjalannya tadi ada input, ada output, ada outcome, ada impact. Lalu pembiayaan utang terindikasi kurang terkontrol. Jadi utama karya yang membangun jalan tol di Sumatera dan Papua ya, kalau tidak salah itu selama pemerintahan Presiden Jokowi dapat sekitar 90 triliun. Saya tidak tahu hasil nanti. Nah sekarang ada kereta cepat yang semula tidak akan dibantu APBN, tidak dibantu oleh belanja, tapi dibantu oleh PMN. Investasi nggak semuanya PMN juga. Nanti ada sisi kita bicara bedanya. PMN yang investasi kereta api cepat dikasih kereta api cepat. KAI, jadi bukan kereta cepat yang dikasih duit, tapi BUMN yang bertanggung jawab atas kereta cepat itu yang dikasih duit berupa investasi, bukan belanja. Jadi kesannya kan ini investasi kok, ya investasi kalau itu nanti hasil, kalau rugi ya, maka ruang fiskal makin sempit dan ada ancaman atas keberlanjutan fiskal. Nah, saya ingin katakan nomor 9, Kementerian Keuangan terkesan terlampau powerful. Jadi lebih pada cash flow, pada atur-atur belanja, mengira-ngira pendapatan, tapi tidak dalam kerangka yang seperti tadi dikatakan di depan. Saya ingin mengatakan bahkan kalau boleh menyimpulkan sederhana, apa memang ada arahnya APBN 2024 ini? Jangan-jangan dia cuma urusan rumah tangga saja, ini keluar sekian, pendapatan sekian. Kalau saya kasarnya begitu. Maka saya kira di depan kita akan mengalami kesulitan, ada perkembangan defisit, keseimbangan primer tidak kita bahas. Lalu ada ancaman kesinambungan fiskal di masa mendatang. Jadi kalau kita tidak dapat utang baru yang besar, maka kita terancam. Dibutuhkan perubahan paradigmatis untuk semua ini. Tidak bisa lagi hanya tambah surat. Tidak cukup efisiensi biasa. Sebagai penutup, sekali lagi menurut saya arah APBN 2024 ini serupa dengan APBN tahun-tahun sebelumnya di era pemerintahan Presiden Jokowi. APBN yang menurut saya tidak punya perspektif jangka menengah dan panjang selain kalimatnya, yang dimana dibuktikan oleh angka-angka belanja yang hanya utak-atik itu. Ya tadi saya ingin ingatkan lagi, organisasi mana kementerian yang dapat banyak, jenis apa yang banyak, seperti itu. Tapi sebetulnya kalau mau jujur, itu bisa belum kiamat. Jadi ibarat sebuah rumah tangga itu belum bangkrut. Tapi kalau terus-terusin bangkrut. Itu aja. Kalau diterusin dari grafik tadi bangkrut kita.
Ya tidak, gimana tidak bakar kalau kita defisitnya terus-menerus begitu tambah-tambah. Hanya kita masih punya waktu sebenarnya untuk membelokkan arah itu. Jadi saya ingin menyampaikan pemerintahan baru nanti harus merubah cara berpikir pengelolaan APBN 10 tahun terakhir. Perubahan yang sangat paradigmatis. Harus memikirkan belanja yang efisien. Kalau perlu 1-2 tahun pertama pemerintah tidak usah naik nilai belanja. Tapi output dan outcome-nya sama bahkan lebih tinggi. Nah, pendapatannya pelan-pelan bisa naik. Pendapatan juga harus hati-hati. Bukan asal pendapatan yang membuat rakyat kontang-panting dipajaki, tetapi terukur. Nah, maka kalau belanja bisa diefisienkan, pendapatannya tidak usah berusaha-berusaha dinaikkan kalau bahasa Jawa ya, maka dia akan mendekati itu akan mengecil. Defisit mengecil, investasi kepada BUMN juga harus hati-hati. Maka kita akan mendapatkan defisit yang makin kecil dan tidak mustahil di tahun keempat atau tahun kelima kita tidak defisit. Dengan demikian kita masih bertambah, tapi perlahan bertambahnya. Dan pada saat itu kita mungkin sudah bisa lebih leluasa bahwa 479 triliun yang tahun 2024 dibayarkan hanya untuk membayar bunga utang. Kebayang nggak Ibu Bapak, 500 triliun itu bisa untuk apa saja? Kalau seluruhnya kita uruskan dengan prevalensi samping, tidak ada lagi yang satu. Kira-kira begitu. Tentu kan kita akan share dengan berbayar. Mudah-mudahan bangsa ini masih diselamatkan dengan perubahan-perubahan yang baik di masa yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.